Apa kabar semua teman-teman saya, sahabat dan kerabat? Saat ini saya ingin berbagi testimoni tentang pengalaman saya mengingat setahun yang lalu. Setahun berjuang di tengah ancaman krisis ekonomi pasca tekanan COVID-19 di tengah masyarakat. Saya ambil dengan judul Catatan Harian Seorang Guru. Nah, mengapa saya katakan catatan harian seorang guru? Karena sebenarnya profesi saya sebenarnya adalah guru bimbingan studi, bimbingan belajar, guru bimbel mandiri. Sebelum terjadinya krisis corona, saya dan istri saya berdua menjalani kehidupan kami sebagai guru bimbel, membuka bimbingan studi di rumah. Saya dan istri gurunya. Jadi kami tidak digaji oleh suatu yayasan. Kami bukan pegawai suatu yayasan, tapi kami bergerak secara mandiri. Dalam arti, kalau ada murid yang les, kita dapat penghasilan. Ya kalau tidak ada yang les karena libur, ya penghasilannya juga libur. Jadi kita sejauh ini bergerak semi sosial. Kenapa semi sosial? Karena kami tinggal di daerah Tanah Merah dengan konsumen kita masyarakat, ya tentu saja dengan kondisi ekonomi yang masih belum sejahtera, ya, masih ekonomi yang sedang menuju berkembang. Dan uang les yang kita bikin itu murah, sesuai dengan situasi yang ada, ya. Ada yang harian, ada yang bulanan, tergantung kemampuan dari orang tua. Bahkan dari harga uang les yang dipatok, ada kalanya orang tua kalau mengatakan tidak sanggup memenuhi, ya kita katakan mampunya berapa, kita terima. Asal itu benar. Nah, sebelum peristiwa COVID-19, sebelum ada gangguan corona, ya walaupun penghasilan kita tidak membuat kita kaya, belum bisa terlalu mensejahterakan secara ekonomi, masih mencukup-cukupkan, tetapi masih enak dalam arti muridnya banyak. Kalau muridnya banyak, berarti tidak ada gangguan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tahun yang lalu ketika ada demam isu lockdown, ya, demam isu antara PSBB, ya, di mana anak-anak tidak ada yang les. Bimbel kosong. Sehingga saya dan istri waktu itu terancam tidak ada penghasilan. Nah, istri saya sempat mengatakan, "Bagaimana, Bang? Ini perkiraan kita anggap dulu." Waktu itu kita anggap 3 bulan, ya. Kita anggap dulu 3 bulan ini tidak ada murid les. Karena orang di rumah saja waktu itu, ya. Demam di rumah saja. Ya. Kita kan selama ini, ya, dengan penghasilan kita itu sebenarnya untuk kondisi yang dalam arti dicukup-cukupkan saja. Jadi tidak begitu banyak, ya, uang simpanan nggak banyak. Nah, tapi kalau nggak ada murid, ya makan dari mana, Bang? Nah, istri saya mulai bertanya. Dan saya menjawab itu, mari kita berdoa. Dan saya dan istri berdoa, kami mendapatkan ide agar sambil menunggu situasi membaik, menunggu ekonomi lancar, menunggu orang bisa kembali seperti dulu, ya, kami harus ada sesuatu penghasilan sampingan untuk menutupi keadaan krisis kalau tidak ada murid. Dapatlah ide kita dari salah satu teman untuk berjualan secara online.
Nah, kami dua, saya dan istri, sebagai guru bimbel yang tidak pengalaman di bidang perdagangan. Kami bukan orang yang biasa berdagang secara online. Sempat bingung, jualan apa? Kita nggak biasa mengetahui suatu pasar. Akhirnya kita dapat ide, ya udah dimulai dari apa yang bisa dulu. Dapatlah kita ide, yaitu menjual telur secara online. Kami memberi pengumuman kepada teman-teman baik melalui Facebook, melalui WA Group, melalui japri-japri pada perkenalan, dan mulai adalah dukungan dari teman-teman, baik teman satu pelayanan, teman-teman kumpulan yang tidak terlalu jauh, bisa merespon dengan memesan 1-2 kilo telur. Lalu telur ayam ini kita akan kirim ke rumah-rumah sesuai dengan orderan. Dengan catatan kalau orderannya di bawah 5 kilo, kita diberi bantuan ongkir. Sedangkan kalau 5 kilo ke atas, ongkirnya gratis. Nah, pada saat itu kita tidak terbiasa dengan berdagang. Maka untuk hal itu kita memang berdoa supaya Tuhan bukakan jalan. Jalannya adalah bagaimana maksudnya bisa menemukan konsumen pembeli. Nah, mula-mula yang memesan itu adalah teman-teman satu pelayanan. Lalu, dari teman-teman satu pelayanan ini, dia menyebar di grup-grup WA mereka. Sehingga ada nanti yang memesan dari yang tidak saya kenal. Ada yang pesan telur, ada yang minta diantar, sekilo, 2 kilo, bahkan ada yang minta 5 kilo, ada yang minta diantar sekaligus 10 kilo, bahkan ada yang bisa minta diantar 15 kilo. Kita ambilnya sedikit-sedikit saja, ambil untung sekedar. Lalu, dari para pelanggan yang membeli telur ayam dari kita, mereka ada yang ngasih ide, bagaimana kalau mereka memesan dari saya jangan hanya telur ayam saja. Oke, saya katakan, apa saja yang mau diminta, kita akan layani pemesanannya. Mulailah ada yang memesan, ya, jeruk. Kebetulan di antara pelanggan saya yang membeli telur, ada juga dia menjual jeruk. Bisa jeruk Malang, bisa jeruk yang lain-lain. Itu saya tawarkan lagi kepada orang yang membeli telur. Sehingga mereka, oh ya, hari ini beli jeruk, besok beli telur. Dari mereka yang biasa beli jeruk dan telur, mereka ngasih ide lagi. Oh iya, di dekat itu ada bawang putih, bawang merah. Kita minta bawang putih, bawang merah. Kita akhirnya ikut menjual bawang putih, bawang merah. Ada juga yang meminta ini itu, segala urusan dapur. Mulai dari daging, kita juga layani. Ada yang minta ikan, kita layani. Apa saja yang urusan dapur, kita layani. Nah, begitulah cara kita berjuang di dalam mengatasi situasi. Jadi dalam berjuang menghadapi tekanan ekonomi di masa krisis pandemik, memang dibutuhkan kemauan, memang dibutuhkan suatu kerajinan, dan juga dibutuhkan suatu pemahaman bahwa kita itu manusia berusaha. Urusan Tuhan yang akan memberkatinya. Urusan kita adalah berusaha, menawarkan dan menawarkan. Ada kalanya dari yang kita pesan itu, mereka tidak membeli kalau tidak ada kita tawarkan lewat WA. Ada yang begini, ya udah kalau Bapak memang mau jual sama saya, sesekali rajin dong bikin informasi. Wah, saya mau jual ayam, saya mau jual buah, saya mau jual sayur. Dia akan beli. Ada juga yang memang tidak suka diganggu. Udah Pak, nanti aja kalau memang saya mau beli, ya udah saya akan lihat orangnya. Mana yang orangnya tidak suka diganggu. Ya memang sewaktu-waktu dia akan telepon saya atau WA kalau memang dia perlu. Saya tidak bisa paksa orang untuk membeli dengan mengiklankan setiap hari. Ada yang memang sesekali minta diingatkan. Pak, ingatin dong apa-apa aja yang dijual. Begitulah cara pertolongan Tuhan. Kita memang harus bisa menerima situasi. Kita memang harus bisa beradaptasi. Sampai saat ini saya menjalani itu.
Di mana pada saat-saat menjelang tahun 2021, tetap kita menjadi ada harapan tadinya. Kalau bisa sih 2021 tidak ada lagi corona. Ternyata masih ada. Sampai kita ngomong berbicara seperti ini, masih banyak orang mengalami corona. Tetapi terima kasih kepada Tuhan bahwa saat-saat sebelum libur bulan puasa masih disempatkan kita bimbelnya berisi dengan murid-murid. Masih banyak yang datang walaupun belum seperti dulu. Ada yang SD, SMP semua pelajaran, usia TK membaca dan berhitung. Bahkan sesekali ada juga yang ketika saya lagi singgah ke suatu warung, saya hanya cerita kepada pemilik warung, wah saya lagi menghadapi tekanan ekonomi, bimbel sepi, sambil jualan-jualan. Nah, bapak itu punya anak. Anaknya memang lagi butuh dibimbing secara belajar privat. Maka saya juga dapat tambahan mengajar privat di tempat bapak itu. Ini salah satu contoh Tuhan selalu campur tangan, menolong kalau kita berusaha. Ada juga yang memberkati kami lewat Tuhan Gerakan. Waktu itu ada beberapa teman yang katanya mengingat anak kami. Ini untuk uang susu anak Pak Rudi, Bu Riyama. Nah, ada kalanya suatu saat saya mendapat pengalaman. Suatu waktu karena harus jatuh tempo membayar STNK, penggantian STNK motor, butuh uang. Saya berdoa, Tuhan, saya butuh uang ini, tapi kalau hanya mengandalkan keuntungan jualan telur dan daging biasa, itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi untuk memenuhi urusan yang lain-lain seperti misalnya membayar BPJS, membayar jatuh tempo, ada hal-hal barang, kita perlu berkat tambahan. Tuhan menolong. Beberapa kali ada yang pada saat saya setiap lagi memang lagi butuh duit, yang jumlahnya di atas dari uang makan sehari-hari, ada aja Tuhan gerakan 1, 2, 3 orang. Ibu-ibu yang tidak kenal sama saya tapi tahu dari yang lain katanya. Saya dengar dari teman saya Pak Rudi jualan telur, daging dan macam-macam ya. Iya, saya katakan, ya nih Pak, saya minta telur 2 kilo. Waktu itu telur 2 kilo harganya berarti kalau 2 kilo 50.000. Tetapi uangnya dia kasih 300.000. Jadi masih ada sisa 250.000. Beberapa kali saya alami hal seperti ini, sehingga uang itu bisa memenuhi untuk kalau situasi saya sedang terancam deadline. Pembayaran jatuh tempo bisa satu persatu dibayar dengan baik. Ini suatu pertolongan Tuhan. Hal itu memang tidak bisa saya katakan harus terjadi setiap hari. Karena Tuhan menginginkan saya belajar bergantung kepadanya. Tidak merasa puas, tidak merasa tenang. Tapi saya perlu merasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga menolong di mana kami diberi kekuatan dan kesehatan. Sehingga dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi di masa pandemi, kami tetap sehat walafiat, tidak ada yang terkena penyakit yang berat. Itu juga pertolongan Tuhan. 2 kali saya mendapat pertolongan Tuhan selama masa itu. Ada gigi saya mengalami goyang. Dan goyang ini saya bawa ke dokter gigi. Kedua gigi yang goyang itu harus dicabut dengan biaya 250.000 satu. Jadi kalau 2 harus ada 500.000. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan dengan kondisi uang yang pas-pasan. Saya memang tidak ingin Tuhan uang 500.000 keluar begitu saja. Saya permisi dari dokter gigi. Saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu ada yang ngajak berdoa. Tidak lama setelah saya berdoa, satu persatu dari 2 gigi yang goyang itu lepas sendiri tanpa ada harus membayar 500.000. Sehingga uang 500.000 yang harus dipersiapkan untuk bayar dokter gigi tadi, saya jadi bisa beli susu untuk anak saya, Megumi, yang kami sayangi. Begitulah teman-teman semuanya, sampai saat ini kita tetap berjuang. Kita belum tahu sampai kapan pandemik ini kita hadapi. Tetapi yang kita ketahui adalah Tuhan hanya mau memberkati dan menolong kita saat kita berusaha. Pernah suatu saat saya sedang keperluan.
yang sangat penting untuk urusan pembayaran ini itu, untuk urusan rumah tangga. Baik pembayaran listrik, air, dan juga BPJS yang di luar dari sehari-hari. Nah, suatu saat saya mendapat pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya? Ada teman saya yang digerakkan Tuhan yang katanya kangen untuk kita ketemu, ngobrol, untuk lihat saling kita curhat perkembangannya. Teman lama saya 3 kali itu dia dipakai Tuhan memberkati. Padahal kita ngobrol-ngobrol aja ya, nemani dia di mobilnya, nemani dia mungkin curhat ya. Nah, sehingga dari obrolan itu saya jadi ada berkat, bisa dibawa ke rumah. Nah, ada cara-cara Tuhan menolong. Yang penting kita tidak perlu mengeluh kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bahkan Dia tahu sanggup menjawab melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang Dia mau adalah kita tetap mengandalkan Dia. Jangan kita dikuasai ketakutan. Dan jangan malu untuk berusaha dari hal-hal kecil. Karena siapapun yang setia dalam perkara kecil, dia akan dibuat Tuhan setia nantinya dalam perkara besar. Saya tidak tahu keadaan teman-teman, sahabat, kerabat. Apabila ada yang sedang berjuang di dalam menghadapi sakit penyakit, mari tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, bukan hanya untuk mengobati sakit penyakit jasmani, tapi juga sakit penyakit yang menyerang jiwa dan kerohanian. Hati yang gembira tidak didapat dari harta. Hati yang gembira tidak didapat dari dunia hiburan. Hati yang gembira tidak dapat dari jabatan dan juga karir. Hati yang gembira hanya didapat dari Tuhan dengan cara mensyukuri, menerima, dan menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semangat, selamat berjuang untuk semua teman-teman. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan. Percayalah, Tuhan akan membuka kepada kita jalan-jalan yang baru. Karena pada saat Tuhan membuka jalan, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Saat Tuhan membukakan pintu berkat-Nya, tidak ada yang bisa menutup itu dari kita. Dan saat Tuhan nanti akan mengangkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kesaksian saya. Mari saling mendoakan, mari saling menguatkan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.